إنه كان غفارا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihir rahmah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun man jaa bihimna ma'al imani dakhala min ayyi abwabil jannati sa'a wa zuwija minal huril 'ain haitsu sa'a man afa an qatili wa man abdainan qafiyah wa man qara'a kulli sholatin maqbutin asromarrotin kullu wallahu ahad. Rawahu Abu Dawud. Bicara ini dilakukan daripada kemarin. Mudah-mudahan bisa ditemukan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah memberitahu kepada kita berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la. Ada 3 perkara yang barang siapa datang kepada Allah dengan menjalankan 3 perkara itu disertai dengan keimanan, otomatis mengerjakannya bukan nanti di akhir, karena kita dituntut untuk beramal itu di saat kita masih ada di dunia. Nah, Rasulullah memberitahu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la, ada 3 perkara yang barang siapa datang kepada Allah dengan menjalankan 3 perkara itu disertai dengan keimanan. Kenapa harus disertai dengan keimanan? Karena amal kebaikan, amal apapun apa yang dilakukan, kalau tidak dilandasi dengan iman kepada Allah, maka perbuatannya akan menjadi sia-sia di hadapan Allah. Ramadan 110. Oleh sebab itu kita semata-mata 110. amal hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila orang itu ada melakukan 3 perkara di hadapan Allah yang di dalamnya disertai dengan keimanannya kepada Allah, maka kata Nabi, oleh Allah dipersilahkan untuk masuk ke surga melewati pintu yang mana dikehendaki. Nah, ini kan pintu-pintu surga itu banyak. Ada babu salam. Kalau sampai nanti berangkat ke Mekah, biasanya kalau di masjid itu suka Masjidil Haram, tapi ada babu salam. Sampai kadang-kadang dipakai untuk apa namanya, berjanji dengan istri, ada pangan, kadang-kadang di aja. Karena kan baru-baru bersama, jadi akhirnya tidak tahu. Sudah kita berjanjian di sini aja, berjanjian di sini, dan akan mendapatkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Apa itu? Ya, hiburan di surga. Bidadari itu diceritakan kalau seandainya satu saja diturunkan ke dunia, maka dunia ini akan
terpenuhi harum baunya, harum wanginya, satu. Nah, orang yang beriman nanti disediakan oleh Allah bukan satu bidadari. Kalau sampai mau 1000 disiapkan 1000. Terserah sampai. Nah, kalau sekarang ini tambah ada karutan. Orang yang pertama yang di dalam hidupnya dia disiapkan oleh Allah nanti dipersilahkan untuk masuk surga lewat pintu yang mana saja dikehendaki dan diberikan oleh Allah hadiah kenikmatan kurang tanpa bidadari. Yang pertama itu orang yang memberi pengampunan, mengampuni terhadap orang yang membunuh keluarganya. Kan kalau orang membunuh itu balasannya kan harus dibunuh, namanya hukum khusus. Orang yang membunuh. Tapi kalau dalam peperangan kan tidak, itu membunuh. Maka itu saking beratnya diibaratkan oleh Rasulullah, siapa yang membunuh seorang mukmin satu saja tanpa ada sebab, kecuali kalau pernah membunuh orang banyak. Siapa yang membunuh satu saja itu sama seperti dengan membunuh semua manusia. Maka itu orang yang membunuh ini maka Qabil putranya Nabi Allah itu senantiasa mendapatkan bagian dosa dari pelaku pembunuhan. Karena manusia yang pertama di dunia ini yang melakukan pembunuhan adalah membunuh terhadap adiknya, namanya Habil. Nah, saking besarnya nilai orang yang memaafkan terhadap orang yang membunuh keluarganya, maka kata Nabi berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la, dia diperbolehkan oleh Allah untuk memasuki surga yang di mana tidak ada. Nomor 2, orang yang mendapatkan izin untuk memasuki surga lewat pintu yang mana saja dikehendaki adalah orang yang membayar hutang yang sama tersebut. Artinya orang yang lupa. Tapi sekarang ini banyak orang yang kadang-kadang pura-pura lupa dengan hutangnya. Pura-pura. Orang yang pura-pura hutang, punya hutang tapi pura-pura karena hutang itu dosa. Tapi kalau memang betul-betul lupa, ya hutangnya tadi menjadi sebab dosanya karena lupa. Nah, maka yang menghutangi wajib untuk mengingatkan. Nah, kalau seandainya yang menghutangi mengingatkan itu jadi aman. Hutang ini dibawa sampai kematian, sampai mati di bawah. Kalau yang menghutangi itu tidak, katakan mereka ikhlas, tapi Allah menuntut terhadap orang yang menghutang apa yang berhutang. Maka sampai saking benarnya hutang itu sampai sudah tahu semuanya. Ketika Nabi tidak mengerjakan sholat jenazah, lalu ditanyakan kepada keluarganya, apakah dia punya tanggungan? Lalu dijawab, ada yang Rasulullah dia punya tanggungan, punya hutang. Rasulullah tidak mengerjakan untuk sholat, Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya untuk bersolat. Lalu ada salah satu di antara sahabat Nabi yang taklif untuk menyatakan sanggup untuk membayarnya, artinya menanggung jawabnya. Maka Rasulullah mengikuti sholat. Jadi utang ini
Maka sebelum melaksanakan sholat jenazah, sebagusnya ditanyakan terhadap ahli warisnya, ahli warisnya, untuk apabila ada sekiranya memiliki hutang, apakah ahli warisnya sanggup untuk membayarnya, melunasnya. Tapi biasanya kalau ditanya begitu itu pasti ahli warisnya itu sanggup untuk membayarnya biasanya. Tapi kadang-kadang kenyataannya tidak dibayar-bayar. Jadi tapi itu sudah melepaskan daripada tanggung jawab mayat. Tanggung jawabnya sudah beralih kepada ahli waris. Maka itu harta warisan itu secara hukum agama tidak boleh untuk dibagi. Malah ada yang menyatakan haram dibagi terlebih dahulu sebelum dipenuhi apa yang menjadi haknya si bayi. Kalau seandainya si bayi punya hutang, hartanya ada, maka hartanya itu dipakai untuk membayar hutang. Tidak boleh untuk dibagi yang warisnya. Seandainya harta yang ada itu tidak cukup untuk membayar hutangnya, ahli waris bertanggung jawab untuk memenuhinya. Nah sekarang ini kebalikan. Kadang-kadang mayatnya, jenazahnya, hutangnya bertumpuk, harta warisannya tidak dipakai untuk membayar hutangnya, tapi justru dipakai untuk berhutang. Nah sekarang ini, tapi enggak di sini, bukan di tempat saya di Jawa. Kalau di sini tidak ada. Ada bedanya. Karena saya nggak tahu, jadi saya katakan tidak ada. Ya mudah-mudahan memang tidak ada. Yang jelas jangan sampai membebani sebagai waris, ahli waris untuk membebani terhadap almarhum atau almarhumah. Ini diingat ya. Yang nomor 3, orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebebasan masuk surga melewati pintu mana saja. Kata Nabi, siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali sesudah sholat. Surat Al-Ikhlas yang maka selesai wiridan, biasanya wiridan kan tidak membaca surat Al-Ikhlas sampai 10 kali, paling membaca surat Al-Ikhlas kan sekali. Pulang Allah berfirman sekali, pulang Allah berfirman sekali. Maka biasanya orang yang mengistiqomahkan itu selesai berdoa dipimpin oleh imam, lalu dia tidak langsung untuk melakukan sholat sunat, tapi dia menetapkan dirinya duduk untuk melakukan zikirnya. Di antaranya yang dibaca ya surat Al-Ikhlas 10 kali. Itu tidak lama. Tapi kalau itu tidak dibiasakan menjadi berat. Tapi kalau itu diistiqomahkan, itu insya Allah. Nauzubillah bukan bermakna beberangkat atau ujian bahasa sok tidak. Cuma saya biasanya saya habis sholat itu yang saya baca A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq 3 kali. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim 3 kali. Terus baca di surat Al-Hasyr, huwallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwal ghafurur rahim. Huwallahu la ilaha illa huwal malikul quddus sampai seterusnya. Sampai terakhir. Huwallahu khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Setelah itu baca 2 ayat yang terakhir dalam surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun
yang terakhir saya baca Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khairu illa Bismillahirrahmanirrahim. La yasbiqu su'a illa Bismillahirrahmanirrahim. Maka nabi nikmatin famillah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama, bahwa waktu untuk berdoa memohon kepada Allah itu yang sangat diijabah, kita semuanya tahu adalah waktu sesudah sholat waktu sholat wajib. Nah itu zikir-zikir doa mohon kita kepada Allah supaya kita senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang bisa untuk melindungi kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka biasanya diajarkan paling tidak kalau tidak bisa setiap selesai sholat maghrib dan selesai sholat subuh dibaca. Maka bisa dibaca cepat, kadang-kadang tidak sampai dibaca 3 kali karena waktu paling cukup baca sekali, semuanya sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca sekali-sekali tidak memakan waktu banyak. Nah oleh karena itu kita berupaya mudah-mudahan bisa menjadikan sebabnya kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak kita bisa untuk mengamalkan satu, apa itu? Membaca surat Al-Ikhlas 10 kali selesai mengerjakan sholat waktu. Kalau kau tidak bisa pada setiap selesai sholat waktu, minimal kita bisa berupaya untuk selesai melakukan sholat ba'da maghrib dan sholat ba'da subuh. Berikutnya ini sampai waktu apa namanya zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasul yang dilakukan pada waktu selesai kita mengerjakan sholat wajib, sholat fardu. Hadis berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra al-mu'awwidhati dubura kulli sholatin. Jadi tinggal sampai baca ini yang kita jadikan sebagai amal yang istiqomah. Apa? Oh aku tak istiqomah selesai membaca apa wirid-wiridan habis maghrib aku tak tunda dulu sholat sunatnya ba'da maghrib, aku tak baca zikir membaca surat Al-Ikhlas. Ini milik tergantung saya. Mana? Kalau sampai baca semuanya tidak bakal. Tidak cukup waktu sampai dan saya membaca. Dan sampai milih mana ya? Oh milih yakinah yang baca surat Al-Ikhlas dibaca 10 kali dalam selesai sholat. Nomor 2 di sini disebutkan tadi an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra al-mu'awwidhati dubura kulli sholatin. Riwayat Abu Dawud dan Imam Tirmidzi bahwa Uqbah bin Amir beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan beliau. Siapa tadi yang diperintah? Uqbah bin Amir. Diperintah itu apa? Membaca surat Muawwidah pada tiap selesai sholat. Surat Muawwidah itu ya sholat Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Nah kita alhamdulillah dengan disusun zikir-zikir oleh ulama-ulama kita
setiap kita selesai sholat, khususnya sholat maghrib, sholat subuh, kita tidak pernah ketinggalan untuk membaca 3 surat ini, surat Al-Ikhlas, surat Muawwidatan, sekalipun tidak sesuai dengan ukuran yang ada di dalam hadis ini. Nah itu kita sendiri yang membaca. Nah kita sudah dibaca membaca. Semuanya tadi dalam rangka memanfaatkan kesempatan yang mustajabah yang Allah berikan lewat Rasulnya Muhammad SAW. Lah zikir yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada Uqbah bin Amir bukan cuma sekedar untuk Uqbah bin Amir, tapi ini adalah perintah Nabi kepada kita umatnya yang disampaikan lewat sahabatnya yang bernama Uqbah bin Amir. Jangan kau berkata lupa, itu kan perintah Nabi untuk Uqbah bin Amir, bukan untuk kita. Tidak. Artinya bahwa Rasulullah memerintahkan kepada kita umatnya lewat sahabatnya seperti Uqbah bin Amir. Seperti contoh, la tada'anna fi duburi kulli sholatin antakula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya sambil ditekuk pundaknya. Usi kaya aku berwasiat kepadamu. Yang diperintah yang diwasiati oleh Rasulullah itu sahabatnya yang beramal. Artinya wasiat ini wasiat Rasulullah yang disampaikan untuk umatnya yang dilewatkan lewat sahabat. Jadi artinya kalau saya dan saya ngaku sebagai umatnya Rasulullah, wasiat yang diterima oleh umat itu berlaku untuk kita. Nah kalau secara harfiah sampai dan saya tidak dapat wasiat itu. Yang diwasiati itu kan sahabatnya yang namanya sampai dan saya bukan sahabat Nabi, berarti sampai tidak boleh untuk membaca itu. Tidak. Itu wasiat Nabi yang dilewatkan lewat sahabat untuk kita semua. Nah ini penting untuk kita pahami, jangan sampai kita nanti memahami secara harfiah. Apabila kita memahami secara harfiah, maka kita akan menjadi orang yang tidak bisa beramal. Maka perlu pemahaman. Maka hadis itu artinya dikumpulkan. Mana hadis? Oh ini hadis yang ketika dia baca ketika bangkit dari ruku bacaannya. Nanti kalau lain ada bacaan lagi. Tinggal sampai mau suka yang mana. Bapak sampai bangkit dari ruku ingin membaca Rabbana walakal hamdu milku samawati wa milku ardi wa milku masih kami sajidatu. Ada hadisnya. Oh sampai dan saya kepingin baca habis ruku bangkit menuju ke i'tidal, sampai waktu i'tidal itu baca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, terserah saja. Umpama cukup banyak Rabbana walakal hamdu, sampai di situ saja cukup, terserah saja. Tidak sahabat milih banyak hadis-hadis. Sehingga ketika sahabat Nabi ketika melaksanakan sholat pada saat ruku bangkit dari ruku menuju waktu i'tidal, sahabat Nabi membaca kalimat zikir tadi yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Dia membaca itu Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Selesai sholat, Nabi lalu bertanya, siapa yang membaca kalimat tadi? Karena merasa bahwa itu tidak diajarkan oleh Nabi, yang membaca itu tidak mau ngomong, tidak ngaku, dia takut karena tidak diajarkan oleh Nabi, takut ya. Setelah berjalan agak lama, lalu Nabi mengatakan, nah aku tadi itu melihat ada 12 malaikat berebut untuk mencatat kebaikannya. Lalu orang yang membaca zikir Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, dia angkat tangan, saya yang berdoa. Maka hadisnya termasuk disebut dengan takdir. Hadis diamnya Rasulullah, menerimanya Rasulullah
atas perbuatan yang dilakukan oleh sahabat. Lah sampai dan saya boleh tidak cukup hanya Rabbana walakal hamdu milku samawati wa milku ardi wa milku masih amin saya bantu sahabat-sahabat Rabbana walakal hamdu hamdan kasihan thayyiban mubarakan silahkan. Sebab sholat nanti harus kita memiliki pemahaman tentang diri kita, sehingga khusyuk akan bisa tumbuh apabila kita sedikit banyak memahami apa kalimat-kalimat yang kita baca, sehingga hati kita senantiasa ikut di dalam kita melakukan sholat. Makanya sholat itu kan cuma 3 kan rukunnya ini, ada rukun kolbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li, kan begitu. Rukun kolbi, rukun yang bersifat hati, apa itu niat. Rukun qauli, ya ucapan yang wajib diucapkan pada waktu kita mengerjakan sholat. Apa itu? Seperti takbir, Allahu Akbar, harus ada lafaznya. Jadi kalau kita dia takbir, cuma beri hatinya saja, tidak sah, karena memang tidak ada ucapannya. Harus ada ucapannya, ucapan rukun qauli, ucapan Allahu Akbar. Fatihah harus ada ucapannya, Fatihah. Tidak hanya cuma di hati, karena dia tidak termasuk rukun qalbi. Rukun qalbinya nah rukun fi'linya ya berdiri tegak sampai rukun sampai itidal sampai. Adapun angkat tangan ini tidak termasuk dalam rukun fi'li, bagian daripada sunat saja, sunat. Tapi rukunnya merupakan rukun, itidalnya merupakan rukun. Maka rukun-rukun ini dalam sholat harus disempurnakan. Itu rukun fi'li. Maka ada yang bersifat dzahiriyah. Nah supaya di dalam sholat itu mencapai kedudukan khusyuk, maka qalbinya, hatinya selalu diingatkan. Nah setelah itu selesai sholat, kita tidak langsung meninggalkan tempat kita sholat, diingatkan, diwasiatkan oleh Rasulullah lewat sahabatnya yang namanya Mu'adz. Usika ya Mu'adz, aku berwasiat kepada Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli sholatin antakura Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah alhamdulillah kita semuanya sudah membiasakan itu. Mudah-mudahan ini membuktikan bahwa diri kita adalah berkeinginan untuk menjadi umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan kita mudah-mudahan Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya. Nah, makanya kita lakukan. Di antaranya tadi diperintahkan oleh Rasulullah untuk membaca surat Mu'awwidhatain ini sesudah dan sholat. Tapi di sini dalam hadis ini tidak dijelaskan berapa banyaknya kita membaca surat Mu'awwidhatain ini. Berbeda dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Bakar. Selesai sholat tadi, kalau bisa diperintah untuk membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Nah, hadis ini tidak. Dan hadis ini juga kita terapkan. Kita selesai sholat maghrib tidak lepas untuk membaca surat Al-Ikhlas. Nah, mudah-mudahan kehidupan kita senantiasa dilindungi. Sihir Rasulullah itu kan coba dengan ayat surat Al-Falaq, apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semuanya, karena kita itu sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini hal-hal yang perlu penting untuk kita perhatikan, bahwa masih dalam pembahasan waktu yang dinyatakan oleh Rasulullah, waktu yang mustajabah, yakni ketika selesai kita mengerjakan sholat maktubah. Lalu di sini diajarkan oleh Rasulullah diantaranya zikir-zikir yang hendaknya baik dibaca. Kalau sekiranya kita bisa untuk membaca semuanya ya bagus, tapi disusunlah oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita
lalu yang menjadi kebiasaan kita untuk kita berpikir selesai sholat. Malah sekarang ini baru-baru ramai, sedangkan dulu-dulunya sudah. Sekarang ini khususnya di Samarinda, alhamdulillah selesai subuh, sholat subuh itu wiridannya semakin panjang biasanya. Nah, sampai membaca kalimat tauhid, la ilaha illallah itu biasa kadang-kadang ada yang membaca 44 kali, ada yang membacanya sampai 100 kali. Nah, mudah-mudahan dalam kaitan ini zikir dalam hati kita berupaya memperkokoh keimanan kita. Ya, kita sudah tahu pada pertemuan kemarin ciri daripada orang yang soleh itu tiga: senantiasa terpatri dalam hatinya keyakinan bahwa tidak ada yang berhak dituhankan selain Allah. Lalu yang kedua, dirinya senantiasa ridho ikhlas menerima perintah yang datang dari Allah. Lalu yang ketiga, melakukan perintahnya Allah, perintah yang datang dari Allah yang disampaikan lewat Rasulnya, dilakukannya dengan semata-mata hanya untuk menggapai ridhonya Allah. Bahasa kita dilakukan dengan ikhlas, bahasa tauhidnya lillah, semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu menjaganya, sehingga Rasulullah memberitahu kepada kita di kulli amalin innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu amal itu harus dijaga dengan niat. Amalnya baik, tapi kalau niatnya tidak karena Allah, menjadikan sebabnya amalnya menjadi sia-sia. Nah, mudah-mudahan ini semuanya apa yang sudah saya sampaikan tadi berarti buat diri saya khususnya, buat kita semuanya, dan pada akhirnya amal ibadah yang kita lakukan ini mengundang ridho dan berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita dan saudara-saudara kita semuanya. Dan pada akhirnya kita semuanya tidak dimatikan kecuali mati dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. Iya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa yaqinan bi hawlikum wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa